Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Istiqamah, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, golongan 3, angkatan 3, kelompok C, tahun 2022. Adapun jabatan saya sebagai apoteker ahli pertama di Rumah Sakit Pusat Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso Jakarta yang merupakan rumah sakit rujukan penyakit infeksi pertama di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun visi Rumah Sakit Pusat Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso menjadi rumah sakit unggulan penyakit infeksi yang terdepan setingkat Asia. Adapun misinya, yang pertama, mengelola penyakit infeksi secara profesional dan paripurna. Yang kedua, terselenggaranya pengkajian dan penelitian dalam bidang penyakit infeksi emerging, remerging, dan tropical medicine. Yang ketiga, terselenggaranya pendidikan dan pelatihan penyakit infeksi emerging, remerging, dan tropical medicine. Yang keempat, memperluas jejaring pelayanan pendidikan dan penelitian di bidang penyakit infeksi melalui publikasi secara nasional dan internasional. Yang kelima, membangun budaya korporat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Adapun nilai budaya yang diterapkan yaitu responsif, sinergi, profesional, dan integritas. Dengan moto ikhlas melayani. Jajaran Direksi RSPI Sulianti Saroso dipimpin oleh Direktur Utama Dr. Muhammad Syahril SPP MPH beserta 3 direktur bidang lainnya yaitu Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang dipimpin oleh Dr. Diani Kusumowardani, kemudian Direktur SDM Perencanaan dan Umum dipimpin oleh Dr. Vivi Lisdawati dan Direktur Keuangan dan BMN dipimpin oleh Bapak Haryo Wicaksono. Dan berikut struktur organisasi tata kelola Rumah Sakit Pusat Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso Jakarta. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pelayanan farmasi. Adapun peraturan yang mengatur mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, yaitu Permenkes nomor 72 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Berikut adalah salah satu kegiatan pelayanan farmasi klinis yang ada di rumah sakit, yaitu pelayanan resep obat pasien, di mana resep yang diterima oleh apoteker terlebih dahulu dilakukan screening resep yang meliputi screening administrasi obat, screening farmaseutik, dan screening klinis. Setelah itu, kemudian obat disiapkan dan apabila obat telah disiapkan, kemudian siap untuk diberikan kepada pasien. Pada saat menyerahkan obat,
Seorang apoteker wajib menjelaskan informasi mengenai obat seperti indikasi obat, cara minum obat, aturan pakai minum obat, dosis obat, dan efek samping obat, serta memastikan bahwa pasien telah mengerti dan memahami mengenai informasi obat yang telah kita jelaskan. Berikut nilai-nilai SMART ASN yang perlu diterapkan dalam menjalankan fungsi dan tugas, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai arti dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan networking. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.